Karena sesungguhnya laut itu amikun dalam. Dalam nasihat yang kedua dan ketiga ini ada semacam kemiripan atau dua hal yang kita menyikapi bisa secara bersamaan. Artinya membawa bekal yang sempurna dengan meringankan beban ini sangat berkaitan. Kalau kita itu meringankan beban kita, maka berarti kita membawa bekal yang banyak. Karena kalau kita membawa bekal yang banyak, maka beban kita ini akan menjadi ringan. Jadi maksudnya bekal ini, bekal apa? Di dalam syarahnya dinyatakan bekal di dalam perjalanan. Jadi perjalanan kemana? Fil akhirah, perjalanan ke akhirat. Kenapa kita harus membawa bekal yang sempurna ketika di akhirat? Karena perjalanan di akhirat itu ba'idun. Perjalanan di akhirat itu jauh. Bagaimana perjalanan di akhirat itu bisa dikatakan jauh? Padahal kita tahu bahwa mungkin yang kita bayangkan dengan perjalanan itu seperti melewati suatu jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Makna perjalanan tidak harus seperti itu. Makna perjalanan bisa jadi juga dari dunia satu kepada dunia yang lain, dari alam satu kepada alam yang lain, atau dari suatu waktu ke waktu yang lain. Ini juga bisa disebut sebagai perjalanan. Contohnya, kita di dalam hidup di dunia ini, kita juga mengatakan ini perjalanan hidup, mulai dari kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, tua, dan seterusnya. Nah, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar ini supaya Abu Dzar ini membawa atau mengambil bekal yang sempurna, karena sesungguhnya perjalanan itu jauh. Ini perjalanan ke akhirat. Orang yang melakukan perjalanan ke akhirat itu adalah perjalanan yang sangat jauh. Karena ketika manusia di alam barzakh itu sudah membutuhkan sekian tahun, mungkin ribuan tahun, atau bisa jadi jutaan tahun, atau boleh jadi juga mungkin hanya puluhan tahun atau ratusan tahun. Tinggal kapan datangnya kiamat dan kapan orang itu meninggal. Perjalanan yang lebih jauh lagi adalah ketika mulai manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian dia harus dikumpulkan di padang mahsyar pada yaumil mahsyar. Dari yaumil mahsyar dia harus menunggu yaumil hisab, ketika hari diperhitungkannya semua amal-amal manusia. Dari perhitungan amal manusia kemudian ke yaumul mizan, hari penimbangan amal manusia. Setelah dari penimbangan amal manusia, maka dia harus mendapatkan balasan atas semua amal perbuatannya ketika hidup di dunia, yakni yaumul jaza atau hari pembalasan. Apakah dia menjadi penghuni surga, atau sebaliknya menjadi penghuni neraka, atau di neraka dulu kemudian masuk ke surga.
Nah, ini maksudnya perjalanan yang panjang, yang kita sama sekali tidak tahu bagaimana hakikat yang sebenarnya. Justru karena kita tidak tahu itulah, maka kita harus membawa bekal yang sebanyak-banyaknya, membawa bekal yang sebaik-baiknya. Ya, kalau kita di dunia saja, kalau kita mau bepergian, semakin jauh bepergian kita, akan semakin banyak bekal yang akan kita bawa, agar kita nanti tidak sengsara ketika di dalam perjalanan atau sampai di tujuan. Maka kalau kita melihat orang-orang dulu, kalau dia melakukan perjalanan biasanya bawa bekalnya macam-macam. Ada bawa beras, ada bawa kelapa, bawa pisang, bawa macam-macam. Tapi dengan perkembangan zaman, orang sekarang bekalnya semakin tidak berbentuk barang, tapi sudah berbentuk sesuatu yang gampang dibawa kemana-mana. Mungkin sudah berupa uang. Jadi kalau bawa uang yang cukup banyak, nanti kalau butuhkan apa-apa, mau makan atau mau beli pakaian atau apa, ini sudah tinggal di perjalanan, insya Allah banyak apa makanan atau pakaian yang bisa kita beli. Semakin maju, maka perjalanan kita ini berbekalnya, kalau sekarang ini sudah bisa ATM, kredit card atau apa, kartu kredit dan seterusnya, dan cukup dengan bawa HP, kan udah kredit card dan HP, kita sudah gampang sekali kalau kita membutuhkan sesuatu, tinggal kita pesan secara online, mungkin bisa datang dengan mudah. Jadi intinya macam-macam bekal itu macam-macam. Kalau bekal kita ke akhirat itu apa? Bekal kita ke akhirat, sebagaimana Allah ingatkan kepada kita, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Jangan sampai kita ini tidak membawa bekal, karena kalau kita nggak membawa bekal, mesti yang terjadi adalah soro hidup kita. Makanya Allah benar-benar mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, memperhatikan apa yang akan dipersiapkannya, akan dibawa bekalnya untuk hari esoknya. Wattaqullah, karena itu bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap semua perbuatan kalian. Jadi dalam hidup ini, ayo kita ini mengumpulkan bekal, mengumpulkan bekal dari setiap langkah-langkah kita di dunia ini. Setiap perjalanan kita ini adalah upaya-upaya untuk terus mengumpulkan bekal itu sendiri.
Karena kalau kita tidak seperti itu, kita pasti akan menjadi orang yang rugi. Kalau sampai tua kita ini tidak membawa bekal, bekal kita ini masih sedikit, maka diingatkan oleh Allah, kita ini akan jadi rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar. Waktu asar itu artinya saat dimana manusia sudah mendekati saat tenggelam, saat maghribnya. Jadi kalau ibarat manusia itu sudah tua. Sungguh manusia itu kalau sudah tua, dia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali mereka yang di dalam perjalanannya itu selalu amanu, membawa iman, wa amilus sholihat, dan beramal dengan amal-amal yang sholih. Jadi siapa yang tidak rugi, siapa yang tidak akan celaka, mereka adalah orang-orang yang selalu membawa bekal ketakwaannya, ketakwaan hati dengan selalu menyempurnakan imannya, selalu memperbaiki imannya, dan juga membawa ketakwaan berupa amal-amal yang soleh. Jadi jangan sampai kita niki tidak membawa bekal yang sempurna, tidak membawa bekal yang baik. Karena kita nanti pasti semua kita ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang rugi. Nah, dari situ maka kadang-kadang kita ini takut atau bingung. Apakah saya ini bekal saya sudah banyak? Apakah di dalam hidup ini saya sudah membawa bekal yang cukup? Nanti kalau tiba-tiba di perjalanan kita dipanggil oleh Allah terus gimana? Ya, kadang-kadang timbul ketakutan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, maka sebenarnya kita diajarkan jangan hanya ketakutan seperti itu, tapi juga kita harus ingat akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ingat akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ingat akan besarnya, banyaknya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sehingga kita ini menjadi tidak terlalu terbebani, tidak terlalu takut. Maka fal yafrahu, maka menjadi bergembiralah kalian. Kenapa kita bergembira? Kalau kita ingat akan karunia dan rahmatnya Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu. Katakanlah dengan ingat kepada besarnya karunia Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi bergembiralah kalian. Jadi intinya, yo ojo wedi-wedi nemen, ingatlah juga terhadap banyaknya karunia dan rahmat Allah, sehingga kita hidup ini tidak terlalu didera oleh ketakutan, tapi juga ada kegembiraan, ada kebahagiaan.